Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Para pendengar, para pemirsa, para pendengar, para penggemar YouTube One Pilens, kita tetap menyemarakkan satu cinta seperti namanya One Pilens. Nah, kali ini kita akan membahas apa yang kemudian disampaikan oleh Habib Rifqi Alaidrus dalam ceramahnya. Beliau menyampaikan barometer cintanya seorang istri terhadap suami. Dikatakan dalam videonya beliau bahwa barometernya adalah seukuran dompet. Kenapa? Karena dalam sebuah keluarga sering terjadi pertengkaran, pertikaian. Itu kadang-kadang akibat kondisi ekonomi yang kurang memadai. Oleh sebab itu, dalam membangun sebuah keluarga, perlulah kemudian dilandaskan kepada iman. Tidak akan kemudian saya akan bahas panjang lebar terkait dengan video itu. Saya hanya memberikan sebuah introduction, memberikan sebuah prolog inti dari pembahasan video yang kemudian disampaikan oleh Habib Rifqi Alaidrus. Tidak usah panjang kali lebar, langsung kita saksikan. Berikut adalah ulasan videonya. Selamat menyaksikan. Sampai Nabi kan mengatakan jangan terlalu benci kepada seseorang, karena suatu saat nanti kau pasti akan mencintainya. Jangan terlalu mencintai seseorang, karena suatu saat engkau akan membencinya. Ini Nabi yang ngomong. Makanya Ibu, Pak, Syekh Abdurrahman Ad-Diba mengatakan ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab hatta ajlu walakum mara'isa ma'ani ajalil ahbab al-maksusi bi ashrafil algab al-ragi ila hadratin malikil wahab. Ini indah benar Syekh Abdurrahman Ad-Diba menjelaskan di dalam satu syair bahwasanya ada sesuatu yang dimana kecintaan ini yang dimiliki oleh yang maha mencintai. Nabi ini diciptakan penuh dengan cintanya Allah. Bu, Pak, maaf, cintanya kita sama bapak, istri cinta sama suami, suami cinta sama istri, cuman seukuran dompet. Benar apa enggak? Ya? Bapak kepala desa ada enggak? Ibu mana? Bu, nah, kena nih. Bu, Habib mau tanya Bu, waktu corona ibu udah ngejabat? Belum? Salah. Sebelumnya siapa Bu? Bapak? Mana? Gak ada ya? Saya mau tanya deh, yang lama di desa siapa? Ada nggak di sini? Siapa? Perangkat desa? Yang mana? Siapa perangkat desa? Yang corona ngurusin desa? Siapa? Bapak? Saya mau tanya Pak. Ibu selamat Bu. Waktu corona, Bapak masih ingat nggak? Berapa tahun kita corona Pak? 2 tahun ya, 3 tahun sampai pemulihan ya, pemulihan ekonomi ya, betul ya? 2 tahun Pak. Bapak aktifkan di desa ya. Peningkatan perceraian saat itu corona datang meningkat apa menurun Pak? Yang banyak ngegugat cerai suami atau istri? Jawab jujur Pak. Siapa? Kenapa saya bilang perempuan itu cintanya sampai batasan dompet? Ternyata corona itu terjawab. Di Indonesia peningkatan perceraian itu 30%. Banyak loh, bukan sedikit. Di kita ini 200 juta orang lebih loh Indonesia.
Peningkatannya 30%. Perceraian itu terjadi karena ulah perempuan yang menggugat Saya diundang di desa Ancaran di Kabupaten Kuningan. Habib, tolong Bib, kami lagi kumpulin mereka yang ingin bercerai. Habib tolong bantu mediasi. Boleh? Saya diundang sama KUA. Saya pikir yang mau bercerai 2 pasang atau 3 pasang. Begitu saya datang ternyata 80 pasang. Saya bilang, ini mediasi apa tablik akbar? Masya Allah. Dan hampir 80% semua perempuan yang ngegugat. Kenapa? Karena masalah ekonomi. Dan rata-rata mereka menyatakan, Bib, kami udah tidak akan pernah bisa hidup langgang bersama. Kenapa? Karena keuangan kami. Bagaimana nasib anak-anak kami? Lu dengerin baik-baik nih ya. Orang namanya rezeki satu buat satu orang cukup Allah kasih buat satu orang. Kalau orang yang namanya masih sendiri terus dikasih istri, rezekinya nambah apa kurang, Pak? Nambah apa kurang, Pak? Ditambah lagi punya anak, nambah nggak rezekinya? Urusan rezeki urusan Allah. Matematika kita nggak bakal nyampe. Kalau ukuran cinta karena duit, bahaya. Makanya Nabi mengatakan cinta itu wajib didasari dengan iman. Di dalam khutbah nikah dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Ini di dalam khutbah nikah. Kenapa? Pernikahan ini untuk meningkatkan ketakwaan. Ini masalah cinta, bukan masalah isi dompet. Kalau ibu cinta sama bapak, tadi ibu bilang cinta sama bapak kan? Betul nggak? Saya mau tanya, bapak mati, Bu. Amin. Parah bener itu lakinya siapa itu ya? Bapak mati, Bu. Ibu mau nemenin di liang lahat, Bu. Gak bakal mau, Bib. Ngapain, mendingan saya hitungin warisan. Betul nggak? Bapak cinta sama ibu. Ibu mati. Bapak mau nemenin di liang lahat. Nggak bakalan. Cari yang lain, Bib. Betul. Karena cintanya manusia batasannya sampai liang lahat. Begitu ada sesuatu yang lain, yang pertama yang lain ini yang nyangkut di dalam hati, yang ini walaupun keinget tapi sedikit, nggak banyak apa yang ada di depan mah itu kita. Tapi cintanya Nabi buat kita sampai yaumil qiyamah, Bu. Sampai yaumil qiyamah. Kita acara maulid seperti ini manfaatnya besar dan banyak manfaatnya. Saya mau tanya, ini ada ketua panitia nggak penyelenggaraan ini? Ada. Siapa panitianya? Bapak ketua panitia. Bapak siapa namanya, Pak? Pak Sultoni. Perayaan maulid ini, waktu itu saya pernah ditanya, Pak, sama orang, Bib, ngapain sih ngadain maulid, buang-buang duit? Saya mau tanya, buang-buang duit gak, Pak? Hah? Enggak. Tenda nyewa nggak? Panggung? Sound system? Pakai duit nggak? Buang duit nggak? Buang duit nggak? Saya mau tanya, begitu nyumbang buat acara maulid, miskin apa enggak? Saya ditanya, mau ngapain, Bib, ngerayain maulid, buang-buang duit? Mau dijawab pakai dalil apa mau jawab pakai emosi? Pilih dah. Ini kira-kira mau dijawab, jawab pakai dalil apa pakai emosi? Masa orang Windu Haji pakai dalil? Enakan emosi kayaknya dah. Betul nggak? Kalau jawaban emosi paling enak. Kalau ada yang ngomong sama ibu sama bapak, ngapain sih ngerayain maulid, capek-capekin aja, buang-buang duit, ngomong lagi kayak gitu. Kalau ada yang bicara begitu, sampein, duit gue, yang capek, yang pegel, yang lapar, ngapa lu yang repot? Gituin, Pak, Bu. Kalau dalil, ada dalilnya. Di dalam hadits qudsi, Allah, saya minta maaf, perayaan maulid di kampung ini siapa pertamanya? Ada yang ingat? Buyut. Buyutnya lagi. Terus sampai ke buyutnya. Gak ada yang ingat siapa pelaksana maulid pertama kali di desa ini, gak ada yang tahu. Tapi diungkap oleh Syekh Abdurrahman Ad-Diba di dalam hadits qudsi. Allah berfirman, ya Jibril nadi fi sahril mahlukat bin ahlil ardi was sama.
bitahani wal bishar. Fa inna an-nur al-maksun wa sir al-maknun awjad qabla al-wujud al-asya wa ibda'il ardu was-sama. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini nih. Ini siapa pertama kali penyelenggara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, cahaya yang selama ini aku jaga, cahaya yang selama ini tersimpan, karena cahaya ini aku ciptakan langit dan bumi, malam ini akan aku keluarkan, kata Allah. Berarti penyelenggara kelahiran Nabi siapa? Siapa? Penyelenggara kelahiran Nabi siapa? Allah. Nabi bisa keluar dari rahim seorang ibu yang bernama Aminah, yang rahimnya disucikan oleh Allah, bisa keluar atas izin siapa? Pelaksananya siapa berarti? Siapa? Ada panitianya nggak? Ada panitianya nggak? Ada. Ketua panitianya jenderalnya malaikat. Malaikat Jibril. Ini ketua panitia, bukan Bapak Sultani. Betul nggak Pak? Penyelenggaranya bukan orang-orang donaturnya, bukan. Tapi siapa penyelenggaranya? Allah. Ketua panitianya siapa? Malaikat Jibril. Ada nggak jamaahnya? Ada nggak jamaahnya? Ada. Penghuni langit dan menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti perayaan Maulid yang kita jalankan setiap tahun ini ngikutin siapa? Ngikutin siapa? Apa yang Allah berikan kemuliaan kepada Nabi, hari ini kita mendapatkan kemuliaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah apa yang sudah disampaikan oleh Habib Rifqi Alaidrus dalam ceramahnya. Semoga kita semuanya, para penggemar, para pemirsa YouTube One Pilens, bisa mengambil intisari, bisa mengambil sebuah benang merah yang nantinya memberikan manfaat, memberikan value terhadap kehidupan kita. Dan kita sebagai seorang insan yang penuh dengan kekurangan bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih bijaksana terhadap keluarga, terhadap kawan, terhadap saudara, sesama muslim, ya. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi sosok manusia yang benar-benar seperti khalifah fil ardi. Demikianlah YouTube Pilen kali ini. Terima kasih banyak. Terus saksikan video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga kita semuanya mendapatkan barokah dan nikmat dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.